ini nggak enak, itu nggak enak. Kenapa di tempatnya Miss Yuni sangat disiplin sekali. Walaupun sama anak saya harus disiplin. Karena suatu saat saya akan pergi meninggalkan dia. Suatu saat saya akan meninggalkan anak-anak saya. Mereka bukan anak-anak saya, mereka adalah titipan Tuhan. Ada yang menanyakan anak kandung? Bukan. Itu anaknya Tuhan. Itu anak dari perkawinan Miss Yuni yang pertama ya. Saya nggak bahas itu, Mbak. Mereka lahir dari saya atau mereka tidak lahir dari saya. Semua sudah dititipkan pada saya. Saya berhak untuk menjaganya. Jadi, saya tidak peduli ya dengan orang yang mau ngomong apapun. Bahkan ada tetangga saya, teman saya, ingin membongkar aib saya di media sosial. Saya lihat komennya, Yuni itu dulu seperti ini, seperti itu. Saya cuma ingin bilang, halo, saya tidak pernah membongkar kamu, jangan membongkar saya. Tapi jika kamu ingin membongkar saya izinkan. Dan saya doakan agar suatu saat seumur hidupmu, tidak ada siapapun yang membongkar aibmu. Bahkan semoga anak-anakmu dihindarkan dari aib. Saya sudah katakan, jika mereka bukan anak saya, izinkan saya menjaganya seumur hidup saya. Ini kadang-kadang menjadi blunder ya. Saya pembahasannya apa yang dibahas anak saya. Bahkan bos saya yang dulu aja nanyain Thomas untuk memberikan akte lahirnya. Suruh nanya ke saya. Si Meme juga seperti itu. Saya kadang-kadang di luar, out of mind. Nah, inilah batasannya. Kalaupun sampean tetangga saya, kalaupun sampean saudara saya, ataupun kalian teman saya SD, SMP, SMA, tahu batasannya. Anda sekarang ingin menjatuhkan saya, posisi saya ada di atas. Bangga. Punya tetangga yang dicoret-moret gitu. Bangga. Dan begitu juga saat kalian ada di boarding house saya. Saya berikan batasan dan limit. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kayak koper itu. Itu batasan, Rek. Kenapa saya bilang saya langsung pingin buang? Ya karena kalian tidak tahu aturan gitu loh. Sopan santun harus ada juga. Tolong. Inilah kenapa orang-orang kita tidak dihargai oleh orang lain karena kita sendiri tidak menghargai orang lain. Di tempat saya apapun gratis. Tapi bukan berarti nitip koper ke tempat saya. Benar nggak sih? Oh, di tempatnya Koko apapun nggak masalah, apapun nggak masalah. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tapi Koko tetap laki-laki, kamu pakai baju pentilmu ketok, ya ora pantes gitu loh. Paham nggak sih maksud saya? Batasan-batasannya itu harus ada gitu loh, Mbak. Kamu pembantu saya. Terus kamu ingin tahu lebih banyak tentang keluarga saya. Pantas nggak? Nggak pantas. Terus kamu sahabat dekat saya. Terus kamu ingin tahu siapa suami saya. Apakah kamu ingin menguliti tubuh saya? Enggak, ya udah kamu setahunya segitu, ya udah segitu. Begitu juga kalau kalian tahu teman kalian. Ya udah sebatas itu aja gitu loh. Kenapa sih pingin masuk ke tulang sumsum orang lain? Benar nggak? Saya tentang Monica, tentang Sampirin. Saya sudah selesai kasusnya, sudah. Saya nggak akan mencari-cari kesalahan dia. Kecuali ada orang lagi masuk dalam komplainan lagi, saya cari lagi. Kenapa sih kalian tuh ada dendam tersendiri buat orang lain? Dicari ke tulang rusuknya, dicari sampai sampai apa ya? Sampai tulang sumsumnya itu. Oke, diselidiki. Meme itu kayaknya bukan anaknya Pak Tony kok. Oh, itu dari perkawinan Miss Yuni pertama. Selidiki, woi takut tonggo-tonggo nih. Untungmu apa? Kenapa kamu spend time buat sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirimu dan orang lain? Benar nggak? Kalaupun itu bukan anak saya, terus apa manfaatnya buat kamu? Jadi aku kok, ya Tuhan kok, kenapa sih mental kita itu tidak berubah, Mbak? Kenapa kita tidak fokus dengan apa yang dijelaskan? Aduh, saya pribadi nggak ada masalah. Saya pribadi nggak ada masalah karena saya waktu sebelum viral, sebelum saya terkenal, saya dudukkan keluarga saya. Saya nanya sama mereka, karena keluarga saya di Hong Kong itu benar-benar anti sosial media. Sampai detik ini mereka anti sosial media. Bahkan mereka itu tidak melakukan tacam. Keluarga besar saya yang di Hong Kong ini tidak melakukan tacam, tidak suntik. Kenapa? Karena mereka anti sosial media dan mereka itu takut banget kalau informasi-informasi mereka itu diketahui orang. Dan saya sudah diingatkan, kalau kamu bermain media sosial, siap-siaplah kamu dikulitin sampai sumsummu.
Dan waktu itu saya mendudukan Meme, mendudukan Koko, mendudukan Pak Tony. Akibat dari sebuah konten ini akan berakibat fatal pada rumah tangga kita, bahkan keluarga kita. Dan mereka berpikir secara lama dan mereka mengatakan, iya, mereka siap. Selagi tujuan kamu bagus. Selagi tujuan kamu bagus untuk membantu orang lain. Jadi kami siap ada di belakangmu. Jadi waktu pertama kali saya viral, terus saya diewer-ewer, Miss Yuni kan pembantunya Pak Tony. Ya, saya itu pembantunya Pak Tony, terus ditompai Pak Tony, ngono. Dirabi mbek Pak Tony. Ya, wes tak terima, kayak ngono kuwi mau. Lah, Miss Yuni biar tahu rabi di Indonesia, kan saya sudah bilang, saya pernah nikah di Indonesia juga. Tidak perlu nanya orang lain. Saya tuh sampai jegek, ya Tuhan. Kritik kinerja saya aja, jangan kritik masa lalu saya gitu loh, paham nggak sih? Pokok I love you full ini para netizen dan deterjen apa boleh ngarani gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya tidak memasalahkan itu. Jadi ingat kita punya batasan-batasan sendiri teman-teman, kita punya limit sendiri. Jangan overload untuk mengetahui kehidupan orang lain. Udah jangan kepo kehidupan orang lain. Ya, sekarang Miss Yuni bongkar aib orang, makanya saya bongkar aibnya. Aku ini nggak bongkar aib wong, Mbak. Saya ngomong aku bongkar aib orang itu adalah sindikat. Kalian terpengaruh oleh sindikat. Bener nggak? Sindikat itu ingin mematikan media saya. Sindikat itu tidak ingin saya tuh viral. Karena tentang job cowok, tentang penipuan TPPO. Mereka tuh nggak rela kalau saya itu viral. Wes, saya bahas iku selesai. Kita teruskan, ada telepon masuk soalnya. Kasihan yang sudah telepon.